Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan pengamat transportasi, ada Ibu Ruth Hana. Selamat pagi, Bu Hana. Selamat pagi, Mbak. Ya, Bu Hana, tadi diinformasikan dari dari pihak NTMC kami mendapatkan informasi pemirsa dan juga Bu Hana, di mana memang tadi dari total ada 6 gardu tol, pintu tol begitu ya, 4 diantaranya ini dibuka dan 2 masih ditutup untuk dilakukan pembersihan karena menjadi dampak ya dari kecelakaan malam tadi. Dan mengenai dampak sendiri Bu Hana, bagaimana ya Bu kira-kira untuk memperkecil mungkin dampak yang terjadi jika memang ada kendaraan yang mengalami remblong kemudian menyebabkan kecelakaan. Karena kita tahu ini kecelakaannya beruntun begitu. Jadi ada kendaraan-kendaraan lain yang juga kemudian akhirnya terlibat kecelakaan, ada yang meninggal dunia juga. Bagaimana Bu Hana? Ya, sebenarnya kita sudah bisa tahu ya apakah kendaraan kita akan mengalami remblong. Nah, ini memang harus diketahui oleh si pengendara sendiri karena dialah yang biasanya mengetahui ada kekurangan atau ada kelainan di dalam berkendara atau kendaraannya. Pertama tentu yang bisa dia ketahui pertama kali adalah ketika ngerem itu biasanya yang diinjak remnya itu dalam ya, tidak seperti biasanya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa rem kita mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, kita bisa biasanya mendengar rem itu suka berdecit, mengeluarkan bunyi ya. Nah, itu adalah salah satu juga faktor yang menyebabkan remblong karena remnya aus. Kita nggak tahu nih bahasa yang paling tepat untuk mengatakannya rem aus itu apa ya. Tapi dari bunyi kemudian ketika kita menginjak pedal rem itu terasa dalam, yang biasanya mungkin tidak terlalu dalam, tiba-tiba dia dalam, itu artinya mobil mengalami remblong. Kemudian mobil juga terasa bergetar ketika kita akan mengerem. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa rem kita harus diperiksa. Ya, berarti ada kinerja dari sistem pengereman atau hydraulic sistemnya yang mengalami kerusakan. Kemudian kebocoran rem, minyak rem. Nah, ini juga sangat mengurangi efektivitas pengereman kendaraan ketika ini terjadi. Jadi kita harus selalu cek minyak rem, ya, apakah selang-selangnya ini mengalami keausan. Nah, ini juga yang harus diperiksa setiap kali oleh pengemudi dan pemilik kendaraan, baik besar maupun kecil. Kalau sudah selang remnya ada aus atau bocor, segera diganti. Jarak pengereman juga menunjukkan bertambah. Jadi biasanya kita mengerem dalam waktu 2 detik misalnya, itu jaraknya bisa langsung 2 detik juga, jarak pendek ya untuk pengereman. Dan kalau dia sudah menjadi lebih panjang remnya, berhentinya si kendaraan, itu artinya rem juga menunjukkan kinerja yang berkurang. Nah, ini kita harus selalu awas ya, artinya kita harus aware untuk hal ini. Kemudian lampu indikator rem menyala terus, itu artinya juga kinerja sistem pengereman di mobil mengalami kerusakan. Nah, itu adalah tanda-tanda kita mengenali bahwa kendaraan kita mengalami sistem pengereman yang menurun atau remblong seperti ini ya. Itu tanda-tandanya. Bu Hana, Bu Hana, tahan dulu, kita akan menuju ke rekan kami yang ada di lokasi. Bu Hana, ada reporter Leo Chandra di sana. Leo, kami ingin mendapatkan informasi terkini dari lokasi. Silahkan. Ya, selamat pagi Fadeni dan juga pemirsa TV One. Benar sekali bahwasannya saat ini saya sudah berada di lokasi tempat terjadinya kecelakaan maut kemarin yang terjadi akibat salah satu truk yang bermuatan galon ini mengalami kecelakaan ataupun remblong, di mana memang di tempat kami mengabarkan saat ini Fahada terlihat petugas dari Jasa Marga ini membersihkan puing-puing dan terlihat di lokasi juga ini beberapa galon begitu yang memang pada saat lokasi tempat terjadinya kemarin itu terjadi ada sebuah truk ini menabrak 6 kendaraan, 3 diantaranya ini
terbakar di lokasi, tepatnya di tol Ciawi. Dan bisa terlihat juga Fahda dan juga pemirsa bagaimana puing-puing pecahan kaca, kemudian pembatas jalan dari tol Ciawi yang memang diketahui kejadian kecelakaan ini terjadi di gate 2 tol Ciawi pada Selasa 4 Februari 2025 pada pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Dan Fahda bisa dilihat di layar kaca Anda bahwasannya ini para petugas bergotong royong begitu untuk kemudian membersihkan segala puing-puing. Ini ada terlihat juga puing-puing dari kendaraan mobil dan juga beberapa puing-puing lainnya seperti pembatas jalan. Kemudian adanya besi-besi seperti itu, dan yang terlihat jelas Fahda dan juga pemirsa ini ada puing-puing galon seperti itu. Dan informasinya juga akibat kecelakaan maut ini 11 orang ini mengalami luka-luka dan 8 orang lainnya diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan informasinya juga bahwasannya tol Ciawi ini sempat ditutup guna untuk kemudian para petugas ini dapat mengevakuasi para korban jenazah dan juga mengevakuasi lokasi kejadian tempat kecelakaan terjadi. Dan informasinya juga korban yang meninggal dunia ini sudah dibawa ke RSUD Ciawi. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, para petugas terus bergotong royong untuk membersihkan lokasi ataupun sisa puing-puing yang berada di lokasi Ciawi. Dan jika kita bisa bergeser sedikit Fahda dan juga pemirsa dibantu dengan juru kameramen saya, tepat di belakang ini merupakan lokasi kejadian di gate 2 tol Ciawi yang menuju ke Jakarta. Artinya pada saat kronologi kejadian tersebut, truk yang bermuatan galon ini menabrak kendaraan yang memang diketahui sedang mengantri untuk melakukan pembayaran tol di tol Ciawi. Seperti terlihat juga begitu parah sekali, ringsek dan juga hancur dari mesin tempat pembayaran tol itu sendiri. Dan seperti terlihat juga ini merupakan serpihan ataupun pecahan dari tempat pembayaran tol itu sendiri. Dan dapat terlihat juga di seberang saya, pada dan dibantu dengan juru kameramen saya, ini merupakan lokasi ataupun tempat mesin dari pembayaran tol lokasi kecelakaan itu terjadi. Dan ini juga sempat disampaikan oleh Kapolresta Bogor Kota bahwasannya truk dengan muatan galon yang menuju ke arah Ciawi ke Jakarta ini mengalami remblong maksud kami, sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol tepat di gerbang tol Ciawi. Dan di gate 2 inilah tempat truk tersebut kemudian menabrak seluruh kendaraan yang sedang mengantri untuk melakukan pembayaran tol. Kini petugas dari Jasa Marga masih terus berupaya bergotong royong untuk membersihkan segala puing-puing. Seperti yang terlihat ini ada pecahan batu, kemudian ada pecahan dari serpihan bagian dari kendaraan mobil, dan pihak petugas kini juga masih melakukan pengecekan dari alat pembayaran e-tol itu sendiri. Dan jika kita bisa melihat Fahda dan juga pemirsa, ini merupakan tembok yang begitu keras. Artinya kecelakaan yang terjadi kemarin ini bisa dipastikan merupakan kecelakaan remblong yang kemudian mengakibatkan tembok yang begitu keras ini, ya, ini merupakan dari beton dengan lapisan besi seperti itu, bisa hancur seperti ini. Dan pihak kepolisian dan juga Jasa Marga ini masih terus melakukan upaya untuk mengevakuasi dan juga membersihkan tempat lokasi. Kami mengabarkan saat ini, dan juga pihak kepolisian juga mengatur lalu lintas tol Ciawi itu sendiri. Dan seperti yang terlihat juga di belakang kami Fahda, terjadi kemacetan yang cukup panjang di tol Ciawi ini, mengingat bahwasannya ini merupakan tol dari Ciawi menuju ke Jakarta. Mengingat jam sekarang pada pukul pagi hari begitu ya, tepat di pukul 8:33 waktu Indonesia Barat, yang dimana memang antrian kendaraan mobil di tempat kami mengabarkan di tol Ciawi 2 ini mengalami sedikit kemacetan. Namun pihak dari kepolisian terus berupaya untuk mengatur lalu lintas agar tetap bisa beroperasi.
seperti yang diketahui juga bahwasannya hingga saat ini tol Ciawi sudah kembali dibuka karena sebelumnya juga tol Ciawi ini sempat ditutup sementara untuk kemudian dapat mengevakuasi seluruh korban. Dan sempat viral juga Fahda Indi dan juga pemirsa TV One di sosial media, salah satu petugas yang mengalami kecelakaan luka seperti itu, dia sempat membagikan video yang viral di sosial media memperlihatkan kondisi porak-poranda yang ada di tol Ciawi ini, tepatnya di gate 2. Bagaimana dari video itu kita melihat lokasi tempat kami mengabarkan sampai saat ini pun masih terus dilakukan pembersihan, kemudian dilakukan pengecekan dan juga masih dilakukan pengaturan lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan korban jiwa ataupun korban luka-luka, yang dimana memang diketahui korban yang meninggal dunia ini sudah dibawa ke RSUD Ciawi. Dan juga yang dapat kami laporkan, Fahda dan juga pemirsa, ini merupakan petugas, salah satu petugas dari Jasa Marga, kemudian membersihkan puing-puing tempat lokasi kami mengabarkan saat ini. Dan begitu laporan yang kami dapat sampaikan kembali ke studio Fahda. Ya, Leo, sembari menunggu kedatangan Kapolres dan juga Kapolda, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.